Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 23 Juli 2024. Seperti biasa, kita hari ini akan memetakan di satu pair utama XAU USD, dan nanti hari ini kita akan menganalisa juga untuk beberapa pair utama yang lain. Sebelum kita lanjut di bahasan, kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, dukung channel kami untuk selalu berkembang dengan subscribe, like, dan share, sehingga teman-teman nanti bisa banyak teredukasi. Kita awali dari review dulu satu hari kemarin ya. Kita hari kemarin menganalisakan kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita simulasikan di hari kemarin akan ada koreksi, masih akan ada koreksi, sehingga pahami video yang sudah kita buat kemarin pagi sebelum market itu berjalan. Artinya sebelum candle-candle berikutnya itu terbentuk, maka kita memperkirakan dengan melihat dari sisi histori, dari sisi jejak yang ditinggalkan, kemungkinan market itu akan seperti ini ya. Dari area supportnya itu akan terkoreksi kecil, kemudian akan kembali turun. Secara umum kecenderungan akan bergerak turun, namun akan bergerak naik dulu ya. Naiknya ya kita uji maksimal di area resisten di sana. Karena itu kita menempatkan posisi buy menjauh dari resisten. Pertama, karena fokus kita adalah ini akan terkoreksi ke bawah. Yang kedua, kita juga lebih berhati-hati menempatkan posisi sell. Kita tidak jauh dari pergerakan yang awal ya, tidak jauh dari pergerakan yang awal. Kemudian untuk target kita perkirakan pertama hanya sampai di kisaran 2395. Kenapa kita mentargetkan di angka itu? Karena di situ ada rejeksi, di situ ada ayunan ya, sehingga berada di situ juga berpeluang memantul kembali jika tidak mampu ditutup lebih rendah. Kemudian pergerakan sempat tersentuh, bergerak turun di sell 2403.02 ya. Ini kemarin juga sempat banyak ditanyakan, Pak, posisi sell tersentuh akhirnya kembali ke atas, apakah ini akan lanjut ke atas? Maka saya ingatkan bagaimana metode untuk membacanya. Ketika berbalik, apakah serta-merta kita akan lakukan cut loss ataukah kita langsung lakukan risk management? Maka kembali ke pengamatan kita, bagaimana SOP kita, bagaimana step by step menganalisanya. Perhatikan tahapan demi tahapannya, maka akan menemukan nanti potensi itu. Sehingga begitu warna hijau kita ingatkan ya, sementara masih kita ukur di wilayah koreksi, sementara kalau tidak mampu ditutup lebih tinggi, tidak mampu break di sana, kemungkinan masih akan kembali bergerak turun. Pergerakan pun nanti kita akan uji di area support. Ketika support juga tidak ditutup lebih rendah, maka akan kembali memantul ke atas. Ya, kenyataannya supportnya semakin dilewati, bahkan lebih rendah, jauh lebih rendah. Maka ketika sudah terbentuk seperti ini, sudah terpenuhi, apa yang kita lakukan ketika dua target sudah terpenuhi? Ya sudah selesai. Jangankan dua target, satu target pun kalau kita hitung secara normal, maka sudah lebih dari cukup untuk pencapaian kita satu hari. Kita bukan trading yang swing ya, kita bukan trading jangka yang menengah, jangka panjang, tapi kita harian, sehingga harus bisa mengukur kemampuan, kekuatan dari sisi daily range-nya, dari sisi range per candle-nya, kemudian dari waktu yang sudah berjalan. Maka ketika itu sudah kita baca dengan baik, tentu nanti kita akan lihat, oh ternyata di sebelah kirinya di situ ada rejeksi lagi, ada penolakan lagi. Sehingga di target itu juga menjadi area uji.
target pertama, target kedua, dan seterusnya sampai di maksimal kita perkirakan jika turun di area jenuh jual itu di 2374. Namun ketika belum sampai menyentuh di sana, sudah mulai ada tanda pembalikan, sudah mulai ada pengurangan kekuatan dan waktu sudah cukup malam, cukup larut, maka tentu kita batasi sampai di situ. Bisa juga itu menjadi titik terendahnya. Ya, kalau kita mengamati dengan baik, tentu kita akan menemukan di sana. Selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan, baik dia mau bergerak kuat turun atau kuat naik. Hanya kita jeli apa enggak melihatnya. Oke, itu yang kita evaluasi, mau di apapun, bagaimanapun tetap ada potensi yang lebih besar kalau kita lebih betul-betul jeli dan berhati-hati. Selanjutnya kita akan kembali memetakan lagi untuk 1 hari ke depan. Kira-kira masihkah berpotensi dia akan turun lagi ataukah hanya sampai di situ? Kita selalu biasakan dengan lihat time frame yang lebih besar. Yang pertama kita lihat di daily ya. Kenapa menganalisa itu ribet dan ruwet? Iya, karena kita ingin mendapatkan petunjuk yang lebih. Ya, mungkin teman-teman yang tidak terbiasa tentu akan lebih sulit ya. Lebih sulit lagi kalau kita menambahkan sangat banyak indikator. Tentu akan sangat ruwet dan tambah mumet lagi. Karena pandangan kita akan bias oleh banyaknya indikator. Tapi di sisi lain mereka yang menggunakan itu nyaman dan bisa konsisten ya silahkan saja. Nah, kita hanya menggunakan candlestick, tetapi tentu tidak semudah itu. Karena untuk patokan-patokannya kita hanya melihat dari sisi pergerakan candle. Tidak ada tambahan bantuan dari indikator yang lain, sehingga harus betul-betul jeli. Beda dengan menggunakan indikator. Indikator itu sudah disiapkan, jadi nanti cara membacanya kalau sudah mungkin berada di wilayah jenuhnya nanti berpeluang memantul dan seterusnya. Ya, tetapi kemungkinan itu juga masih ada kemungkinan yang lain. Maka tentu yang paling penting adalah mempersiapkan diri menghadapi semuanya. Mau pakai cara yang bagaimanapun, kembali ke masing-masing. Tidak ada satu teknik, satu strategi pun yang paling hebat dan paling nyaman. Karena strategi yang paling nyaman adalah bagaimana kita melihat sendiri, bagaimana kita memandang dari sudut pandang mana, kemudian dari pengalaman panjang yang selalu kita belajar di sana itulah yang nanti kita akan lebih baik, menjadi lebih baik. Baik, kita lihat di time frame di daily-nya. Kalau kita amati di daily-nya, di beberapa hari terakhir, seller itu mendominasi. Tetapi di 1 hari kemarin, ada kekuatan seller yang sudah mulai terhenti. Ada kekuatan bearish yang mulai melemah di sana. Sehingga tentu ini menjadi petunjuk awal. Berada di area supportnya, ada kekuatan yang mulai melemah, maka ada potensi, ada peluang dia akan kembali naik. Nah, tentunya harus ada konfirmasi, ini hanya petunjuk awal dia akan naik. Nanti kita akan konfirmasikan, kita akan sesuaikan dengan time frame di bawahnya yang lebih rendah. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah area di mana akan berpeluang memantul kembali. Maka kita lihat di time frame H4. Di time frame H4, perhatikan urut-urutannya ya, pergerakannya sampai di running saat ini itu berapa hari sudah bergerak turun, kemudian 2 hari yang lalu sudah mulai ditolak. Kemudian kemarin juga kalau kita lihat dari D1 dulu ya,
kemarin ada penolakan yang lebih signifikan. 2 hari yang lalu ada bearish. Kalau kita kupas lagi di dalamnya, ternyata sudah mulai ada tanda-tanda market ini akan naik. Meskipun belum kuat, tapi ada petunjuk yang nyata di sana. Kemudian kita turunkan lagi di time frame H1. Di H1 kita lihat hijau juga sudah lumayan signifikan. Ya, karena itu kita fokus dulu ke koreksi ke atas. Artinya fokusnya ke perlawanan dari turun jadi naik. Kemudian kita cari dulu kira-kira 1 hari ini sampai seberapa jauh. Nah, kita lihat dari daily range-nya yang kemarin 2 hari yang lalu, kemudian 3 hari yang lalu, maka kalau kita rata-ratakan ya kira-kira ya, akan seperti ini ya. Kira-kira akan seperti ini. Sehingga kalau kita tarik ke atas, maka kemungkinan bergerak naik bisa sampai di kita lihat di sisi sebelah kirinya, biar ketemu nanti benturan-benturan yang ada di sana sehingga kita lebih valid untuk menemukan peluangnya. Oke, kita lihat ini ada banyak sentuhan, kita jadikan sebagai daily range dulu atau batas jenuh beli dulu. Kemudian selanjutnya kita lihat dari area penting yang lain ya. Di mana ada penolakan, di mana ada rejeksi, di mana ada swing ya. Yang terdekat di situ ada penolakan yang lumayan signifikan. Kemudian di sisi bawah lagi ada penolakan juga di sana. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita gunakan daily range-nya karena sudah mungkin yang kemarin lebih pendek, kita gunakan yang lebih panjang ya, rata-rata yang lebih panjang. Oke, kita coba gunakan yang di atas. Kemudian kita tandai dengan memberikan warna yang berbeda. Oke, kemudian nah di situ juga ada nanti area jenuhnya. Maka dari ini kita bisa menempatkan posisinya ya, ketika nanti bergerak naik setidaknya ada potensi sampai di sana. Ya, pertama kita lihat yang terdekat di situ ya, di kisaran 2407. Jarak dengan running sekitar 700 ya. Karena terlalu nanggung ya, kita tetap gunakan yang lebih rendah ya dari sisi range yang kemarin juga tidak terlalu panjang. Kita maksimalkan hingga di ujung resisten ya, hingga di ujung resisten sehingga kita bisa menempatkan posisi buy dulu sampai di resisten yang terdekat. Jadi kita bisa menempatkan buy di 2405.08 dengan target yang terdekat itu berada di tertinggi hari kemarin ya. Sehingga ini kita arahkan ke 2411 ya. Dengan jarak kira-kira sekitar 6 sekian poin ya. Kita tandai dengan target dulu di 2411.99 ya, hampir 2412. Oke, kita tandai untuk posisi buy-nya juga kita tandai di situ. Kemudian berikutnya jika ternyata masih kuat naik, masih ditutup lebih tinggi, kita bisa targetkan di atasnya lagi atau mendekati area resisten berikutnya.
Oke, resisten berikutnya berada di 2418. 2418.89. Jika nanti ternyata di area di situ tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih berpeluang naik lagi ya. Jika momentum bullish masih kuat, tidak ada tanda-tanda pembalikan di sana, juga jangan dilawan. Bahkan nanti bisa bergerak sampai di area koreksi di situ ya. Nah, saya kasih yang banyak bersentuhan ya. Di area 2429 ya, kita tandai jenuh jenuh beli di 2429 di atas ya. Sehingga kalau saya tarik kira-kira kalau dia naik seperti ini, diuji dulu di area resisten kuat apa enggak ya. Ketika tidak kuat, maka perhatikan petunjuk berikutnya. Apakah dia nanti mampu menembus harga rendahnya di sini atau tidak ya. Kalau tidak mampu menembus, maka akan kembali bergerak turun naik seperti ini. Nah, bagaimana nanti jika ternyata hanya seperti itu? Ya, kita tetap siapkan kalau selama target itu belum tersentuh, kita siapkan simulasinya. Kemudian jika di ternyata area support di bawah itu ditembus atau ditutup lebih rendah, maka kita siapkan, kita bisa manfaatkan peluang sell juga dengan menempatkan posisi di 2390. Sell di 2390. Kemudian targetnya di mana? Targetnya taruh di paling ujung. Ya, kita tempatkan di paling ujung supportnya. Kenapa dekat sekali? Ya, yang penting realistis bisa kita dapatkan dengan baik. 2384.43. Jika ternyata tidak ada petunjuk berbalik ya, masih bergerak kuat turun, maka kita kembali akan targetkan di kisaran 2377 ya. Ini target berikutnya 2377. Kemudian jenuhnya sampai di mana untuk hari ini? Kita perkirakan bahkan bisa sampai maksimal di kita tandai ini dulu, ditandai dengan garis biru ini ya, berada di kisaran 2362. Tidak usah muluk-muluk dulu, area jenuh kita uji dulu di 2362. Nah, silakan nanti diuji ke depan apakah di area di situ nanti ada loss momentum atau bahkan ada momentum bearish yang sangat kuat. Selama tidak ada tanda-tanda pembalikan, jangan dilawan. Kita tunggu petunjuk berikutnya. Pasti ada petunjuk. Ya, kalau memang waktunya masih cukup, kita ikuti. Kalau sudah ternyata berat, waktu sudah cukup malam, ya kita lanjutkan hari esok. Kira-kira seperti ini. Kalau dia nanti bergerak turun, dia akan sampai mendekati di situ. Nah, jangan lupa perhatikan dari sisi resiko, jangan lupa perhitungkan kemampuan pergerakannya. Lihat pergerakan candle yang ada, bandingkan apakah ada pengaruh yang signifikan dari sisi strukturnya yang terdekat, apakah mempengaruhi atau tidak. Ya, tidak bisa mempengaruhi, maka kita bisa menempatkan peluang di mana, targetnya yang realistis di mana. Tentu simulasi itu harus kita siapkan dari awal sebagai bentuk rencana yang lebih baik. Tentu ini nanti masing-masing berbeda ya.
Mudah-mudahan menjadi inspirasi saja, jangan dilihat sebagai signal, tapi lihatlah ada petunjuk lain di sana, ada peluang lain di sana. Kita bisa mensimulasikan yang berbeda sesuai dengan style kita, sesuai dengan aturan main masing-masing. Ini hanya sebagai gambaran saja, minimal membuka pandangan pertama kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi sebar videonya, berikan wawasan pada teman-teman yang baru menekuni dunia trading biar tidak tersesat di sana. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.